remaja zaman sekarang itu kok agresif gitu ya. Kok merasa setiap hal yang biasa itu dianggap sebagai ancaman, sebagai serangan, sehingga mereka merasa marah, merasa nggak suka gitu ya. Rentan dengan aturan. Pengennya bebas, nggak mau diatur. Pokoknya aku bisa sendiri. Diingetin aja langsung live TikTok. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh pakai makeup? Ngiri ya, gurunya ngiri gitu. Kecewa nggak dibeliin motor, dibakar rumah orang tuanya. Kecewa nggak dibeliin skincare, dia bawa-bawa pisau sambil marah-marah depan ibunya. Padahal sebenarnya dia nggak marah, dia itu sedih nggak dibeliin skincare, tapi nggak terbiasa ngomong, mengekspresikan apa yang aku rasakan. Jadi supaya tadi remaja itu nggak gampang marah, yang pertama kita memahami dan menerapkan tahapan perkembangan anak. Karena kalau anak usia SMP, SMA diapresiasi, kamu mah baik orangnya, nggak nendang bu. Kenapa? Itu levelnya 0 sampai 7 tahun. Ya. Jadi kalau anak 7 sampai 12 itu pada proses yang dia lakukan. Ya. Contoh, kamu belajarnya tekun, jadinya hasilnya bagus. Misalnya. Atau kamu keren, taat sama syariat. Ya, meskipun kamu beda dengan yang lain nggak apa-apa. Nah, gitu tuh. Yang kedua, ya. Jadi akidah jangan ditanamkan pas mereka balik. Udah banyak pengaruh dari luar. Saingannya berat pas anak-anak dari kecil. Anak-anak itu diomongin sejuta kata, bisa jadi nggak masuk bu. Tapi kalau ibu contohin sekali, bisa jadi itu nempel selamanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Masya Allah ini sepertinya banyak wajah baru yang baru kita ketemu hari ini ya. Masya Allah. Jadi kita kayaknya kenalan dulu. Ada juga yang jauh-jauh dari Jakarta Selatan. Selamat datang Ibu Inti ya. Kita kenalan dulu ya Bu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Baik. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan kesempatan-kesempatan baik yang lain. Perkenalkan nama saya Vivi ya, Vivi Diharjo. Itu nama panggilan saya, nama beken sebenarnya. Di media sosial saya menggunakan nama Vivi Diharjo karena Diharjo adalah nama almarhum ayah saya. Aktivitas saya sehari-hari saat ini saya mengajar bimbingan konseling untuk anak SMK ya, di sebuah sekolah swasta. Saya juga hari ini bersama dengan teman-teman mengelola sebuah komunitas bernama Komunitas Ibu Hebat. Komunitas yang ingin menjadi bagian dari masyarakat untuk melahirkan ibu-ibu yang bahagia tanpa syarat dan juga ibu-ibu yang produktif. Produktif dalam hal apa? Dalam hal berkomunikasi cinta, membangun visi keluarga, melejitkan potensi keluarga dan juga berkolaborasi untuk melahirkan generasi terbaik. Ya, khairu ummah. Selain itu, kewajiban utama saya adalah saya sebagai ibu dari 3 orang anak laki-laki, gitu ya, ibu-ibu. Dan hari ini kita bertemu kembali di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Kajian pekanan komunitas Ibu Hebat ini adalah sebuah kajian parenting ya. Apa itu parenting? Parenting adalah segala sesuatu tentang parent, tentang orang tua. Jadi sebelum kita memperbaiki anak-anak kita, sebelum kita mendidik, mengasuh dan
mendorong mereka untuk menjadi generasi khairu ummah, generasi terbaik, maka kita dulu yang memperbaiki diri, gitu ya. Dan komunitas ibu hebat, kajian parenting komunitas ibu hebat itu menggunakan sudut pandang Islam. Ya, jadi sekalian mengenalkan komunitas ibu hebat itu apa. Nah, kajian offline ini diselenggarakan 2 pekan sekali ya ibu-ibu ya. Bergantian dengan kajian online. Ya, kami punya channel YouTube ya, komunitas ibu hebat. Kami juga ada Instagram dengan nama yang sama, komunitas ibu hebat. Juga ada TikTok ya, dengan nama komunitas ibu hebat. Silahkan di follow ya ibu-ibu ya, supaya kami terus bisa menyampaikan informasi-informasi yang insya Allah berguna buat kita semua sebagai seorang ibu. Hari ini kita akan berbicara tentang anak remaja kita. Begitu ya ibu-ibu ya? Sudah punya anak remaja Bu? Sudah mayoritas, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu coba lihat gambar di depan. Pernah melihat atau pernah mengalami seperti itu? Wah, sering. Remaja yang menutup telinga karena mungkin sudah terlalu lelah mendengarkan, ya, atau marah gitu, sudah nggak mau dengar lagi, nggak mau, begitu ya. Begitupun yang juga ada beberapa kasus yang saya hadapi di sekolah, gitu ya. Anak-anak yang hari ini cukup reaktif ya, kalau bahasa anak sekarang mah ngegas, gitu ya, dikit-dikit ngegas, senggol bacok gitu istilah mereka, gampang ke trigger, agresif, banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi anak-anak kita sekarang. Ya, mudah ke trigger, ya bahasa anak jaksel mungkin ya, mudah ke trigger, mudah agresif gitu ya. Responnya itu seperti kalau ibu membayangkan seperti reptil. Apa reptil ibu? Reptilia, ular gitu ya, binatang-binatang reptil yang reaksinya itu ketika ada sesuatu yang dianggap mengancam, dia menyerang balik kita. Kayak tadi Ibu Nisa sampaikan, cuman ditanya, dari mana nak? Itu di kepala mereka, aku dicurigai. Ya, mama nggak percaya sama aku. Nah, begitu. Jadi itu yang bereaksi adalah otak reptilianya. Padahal otak reptilia ini diciptakan sama Allah untuk perlindungan diri kalau ada ancaman beneran. Contoh, ada ledakan misalnya, ada bahaya binatang buas atau bahaya bahaya real yang lain gitu ya. Bukan pertanyaan dari ibunya. Nah, kalau pertanyaan dari ibunya aja dianggap ancaman, nah, kita sebagai orang tua patut bertanya-tanya juga, apakah kita ancaman bagi anak-anak kita, gitu ya. Nah, semoga saja setelah kajian ini harapannya kita bisa berkomunikasi dengan penuh cinta dengan anak-anak, dan kemudian anak-anak pun membalas dengan cinta. Tidak membalas lagi dengan agresif, merasa diserang, begitu ya. Nah, tapi pertama sebelum kita sampai ke sana, kita mau tahu dulu, kenapa sih remaja zaman sekarang itu kok agresif gitu ya? Kok merasa setiap hal yang biasa itu dianggap sebagai ancaman, sebagai serangan, sehingga mereka merasa marah, merasa nggak suka gitu ya. Kira-kira kenapa? Nah, kita cari tahu dulu ya ibu-ibu. Oke. Kemarahan itu apa sih ibu-ibu? Ada yang tahu? Kemarahan itu apa? Kita marah nih. Kemarahan itu apa? Ketika kita marah-marah, di istilahnya, si ibu teh marah-marah. Apa sih marah? Marah apa bu? Maaf. Marah itu adalah gejala komunikasi sosial yang saya garis bawah, belum matang. Berarti marah itu bukan bawaan lahir, bukan. Marah itu adalah hasil dari sebuah proses. Ya. Proses apa? Proses komunikasi, tapi nggak matang, gitu. Maka itu didefinisikan oleh beberapa ahli menjadi gejala komunikasi yang belum matang. Marah itu, ya. Anak-anak yang marah, agresif, menyerang dalam tanda kutip, merasa terancam, ya. Kemudian marah, merasa tidak diakui, gitu kan?
Nah, maka muncul sebagai bentuk kemarahan. Nah, orang yang suka marah biasanya disebut apa, Bu? Pemarah, ya. Nah, pemarah itu tidak kemudian bawaan lahir, dilahirkan sebagai pemarah, nggak ada. Tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi orang kenapa cepat marah. Ya. Dari faktor internal, terutama remaja, karena hari ini kita bicara tentang remaja kita. Yang pertama, dari faktor internal, ya, diakui bahwa anak-anak yang menginjak fase balik ditandai dengan yang perempuan menstruasi atau haid, yang laki-laki mimpi basah, itu terjadi perkembangan hormon seks. Ya, kalau laki-laki testosteron, itu kayaknya tulisannya agak salah. Kemudian yang perempuan estrogen. Ya, hormon di dalam tubuh mereka itu karena menginjak balik itu cukup berkembang, ya Bu ya. Bukan cuma marah sebenarnya, kadang terjadi pada fisik. Misalnya tiba-tiba jerawatan banyak, itu karena hormon. Yang berpengaruh pada otak limbik. Otak limbik itu sini Bu, nih samping, samping kita nih otak limbik, otak emosi, ya. Ya. Biasanya di situ diproduksi senang, sedih, takut, kecewa, bahagia, gitu ya. Dan kemudian hubungannya dengan daerah sini, prefrontal cortex itu otak berpikir, yang pada manusia volumenya jauh lebih besar daripada otak limbik dan otak reptil di belakang sini. Jadi daerah sini itu lebih besar. Harusnya pada manusia yang paling berkembang adalah daerah sini. Harusnya, ya. Nah, ini belum siap, ya. Jadi yang sini belum siap, yang sini sudah berkembang gitu ya. Maka muncullah reaksi-reaksi, salah satunya seperti kemarahan tadi. Yang kedua, remaja itu berada pada fase pencarian jati diri, menunjukkan keinginan untuk ini loh aku, gitu. Makanya media sosial itu diramaikan oleh usia-usia remaja. Banyak sih juga ibu-ibu ya. Saya tidak tahu motivasinya. Tapi kalau remaja itu dia ingin diakui eksistensinya. Ini aku nih, aku ada loh. Aku tuh kayak gini, makanya rame. TikTok, Instagram Story, Instagram Reels, banyak ya. Ya, yang diisi oleh para remaja ini untuk memberitahu ini loh aku, gitu ya. Dan juga kemandirian, ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang kemudian diupload itu sebenarnya bentuk dari pencarian jati diri mereka. Ini aku tuh seperti ini orangnya, ya. Aku bisa ini, nah itu ingin diakui dan diperlihatkan, kemudian ingin diakui. Kemudian setelah faktor internal itu dari dalam diri. Sekarang kita cek apakah ada pengaruh juga dari faktor eksternal atau faktor dari luar diri remaja tersebut. Yang pertama, saya bergelut di anak remaja, di siswa SMK, ya. Memang yang dituliskan di sini itu saya mengalami betul, ya, bahwa remaja mengalami tuntutan cukup besar dari lingkungan sosial dan relasinya. Misalnya, dalam pertemanan, anak-anak itu sangat takut kalau nggak sama dengan yang lain. Banget, ngalamin nggak Bu? Dikit-dikit teman aku, dikit-dikit teman aku, betul ya? Iya. Kalau kita punya anak TK itu biasanya omongannya diawali dengan kata ibu aku. Nah, memang di area itulah kemudian pengaruh ibu cukup kuat. Jadi kalau kita ninggalin anak seumuran TK, ya, dia akan apa ya, ibu aku pernah ngomong apa ya? Karena dominan di dalam diri mereka itu dipengaruhi oleh bagaimana seorang ibu berinteraksi dengan mereka. Agak gede sedikit SMP, SD masih, kalau SD SMP itu suka bilang kata guru aku ya. Jadi kita harus collab nih sama gurunya, ya. Dikit-dikit SMA, kuliah, ya, biasanya kata aku. Sudah kata aku nih. Dan yang terakhir ketika sudah memasuki usia 30, 40.
itu seharusnya sudah berpikir kata Tuhan aku. Sudah nggak ngomong lagi kata teman aku ya. Kalau masih ngomong kata teman aku telat. Ya. Nah, jadi memang betul dalam pertemanan remaja kita hari ini menjadi berbeda itu cukup sulit bagi mereka. Nggak mau kelihatan beda. Contoh nih, dia datang ke sekolah karena sekolahnya agak masuk ke dalam, ya. Sebenarnya ketika dia jalan sendiri nggak telat, dengan rela menunggu teman. Akhirnya temannya telat, dia juga telat. Tapi it's okay, ada temennya, ya. Jadi apa ya, remaja kita sekarang itu tidak cukup mampu untuk berpikir panjang. Resikonya apa ya buat aku ya? Yang penting temen aja dulu. Nah itu tuntutan hari ini, Ibu. Gak punya pacar, teman-temannya pada pacaran. Ih, kamu mah cupu. Saya pernah menemukan anak seperti ini, Bu. Kasihan. Pengen bolos. Konsultasi dulu sama saya. Bu, cuti nggak, Bu? Cuti, nak. Nggak cuti, nak. Karena kita sekolah, bukan kerja. Kok nggak cuti sih, Bu? Memangnya kenapa? Kamu pergi? Enggak sih, Bu. Aduh, aku pengen nggak masuk. Kenapa? Karena aku bosan. Dari SMP masuk terus. Pengen ngerasain nggak masuk. Jadi mau bolos, konsul dulu sama walasnya. Saya bilang nggak ada bolos. Akhirnya masuk. Saya tanya waktu masuk, saya datengin, kenapa kamu pengen nggak masuk? Aku dibilangnya cukup, Bu, masuk terus, rajin. Coba, Bu, pengaruh teman itu, masya Allah, luar biasa. Anak sekarang tuh nggak pede kalau beda, meskipun perbedaan itu adalah perbedaan yang baik, nggak pede. Harus sama teman, dan tekanan itu cukup besar di remaja kita hari ini. Kemudian dalam keluarga banyak aturan, dan wajar dalam keluarga banyak aturan, ya. Tetapi hari ini situasi remaja kita itu sangat rentan dengan aturan. Pengennya bebas, nggak mau diatur. Pokoknya aku bisa sendiri. Mamah mah nggak ngerti apa-apa dah. Ayah mah nggak ngerti dunia remaja gitu. Ada yang anaknya begitu, Bu. Yang ngerti adalah circle aku, grup aku gitu ya. Nah, belum lagi lingkungan sekolah. Pendidikan kita yang hari ini itu sangat menilai seseorang dari sisi akademik dan kompetisi. Ini juga cukup menekan, ya. Anak-anak kita, dan baru ya belakangan inilah kemudian BK itu fokus pada pengenalan potensi, ya, memperkuat skill problem solving dan lain sebagainya. Ya. Tapi kehidupan akademik yang cukup kompetitif juga memberi tekanan yang luar biasa pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, remaja kita hari ini hidup dan mengasuh konten-konten yang menampilkan kemarahan, ya, baik kemarahan secara ekstrim, gitu ya, baik melalui game maupun konten hiburan, sehingga membentuk perilaku yang agresif tadi, Bu. Ya. Anak-anak sekarang berani kemudian mengekspresikan kemarahannya melalui media publik. Contoh, TikTok. Berani, Bu, mereka marah-marah ngomel di TikTok. Coba bandingkan dengan zaman kita dulu. Berani, Bu? Ya, berani. Ya. Orang tua kita dulu bilang, Bu, aku dimarahin guru. Ya, emang kamu kenapa? Ditambah hukumannya di rumah malah. Ya. Kalau anak sekarang, Bu, diingetin aja langsung live TikTok. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh pakai makeup? Ngiri ya? Gurunya ngiri gitu, Bu. Coba. Jadi kemarahan dan kekesalan itu hari ini berani diproduksi di wilayah-wilayah publik oleh remaja kita. Siapa kemudian yang ngerem? Gak ada. Dibiarkan itu, di-share malah, ya. Dan kemudian menjadi apa? Oh gini, cara marah teh gini, gitu. Kenapa? Karena diviralkan. Tidak ada yang mengcounter bahwa itu tuh gak etis misalnya, gak baik gitu, gak ada. Makanya di mana-mana mengungkapkan kemarahan lewat media sosial itu terjadi, terutama remaja kita. Berani bilang orang tuaku toksik. Pernah nemu, Bu?
guruku toksik. Semua hal yang kemudian mereka tidak suka mereka simpulkan toksik, ya kan? Nah, jadi faktor internal tadi datang dari dalam diri remaja kita, faktor eksternal memperkuat itu terjadi. Remaja-remaja pemarah, remaja-remaja yang agresif. Kurangnya literasi emosi. Ya, apa sih literasi? Literasi itu membaca lalu memahami, bukan cuma membaca. Ya, kurangnya literasi emosi tentang cara mengenali, menamai, dan mengelola emosi yang terlihat dari cara merespon situasi. Jadi remaja kita hari ini kurang literasi emosinya. Ya, misalnya rasa sedih, kecewa, takut itu diekspresikan dalam bentuk marah atau tantrum. Kalau tadi Bu Nisa bilang sedih nggak dibeliin motor, kecewa nggak dibeliin motor, dibakar rumah orang tuanya. Kecewa nggak dibeliin skincare, dia bawa-bawa pisau sambil marah-marah depan ibunya. Ada yang begitu ya Bu ya? Kenapa? Dari kecil tidak pernah diajarkan bagaimana emosi itu apa dan bagaimana cara kamu mengenal emosi yang terjadi pada diri kamu dan bagaimana mengekspresikan itu dengan sehat. Itu nggak pernah diajarin dari kecil. Makanya begitu ekspresinya. Padahal sebenarnya dia nggak marah. Dia itu sedih, nggak dibeliin skincare. Tapi nggak terbiasa ngomong, mengekspresikan apa yang aku rasakan. Ya kata dia ambil pisau marah-marah depan ibu. Begitu. Ya. Kemudian yang keempat, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem kapitalistik yang hari ini membentuk cara berpikir dan hidup manusia. Ya, berorientasi pada untung rugi atau manfaat dan kompetisi sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi. Contoh, kamu pakai apa? Pakai baju merek apa? Pakai tas merek apa? Pakai handphone iPhone berapa? Dan itu tuh ada banyak nggak dipertontonkan di media sosial, Ibu? Banyak. Ya, orang dengan bangga memperlihatkan OOTD dari ujung pala sampai ujung kaki. Ya, ditambah lagi ada situs-situs ya. Ketika kita memakai sesuatu dinilai, oh jamnya merek ini, di screenshot, set, dicari jam apa ini, merek apa ini, harganya berapa ini, diupload. Nah, itu ada anak kecil baru berapa sih umurnya? Baru 2 tahun udah nenteng tas berharga belasan juta, dibikin mainan sama dia. Lah, kalau kita yang nenteng, kita apain Bu? Dipayungin kalau gerimis ya. Tasnya takut kehujanan ya. Nanti ada noda ya. Hal-hal seperti ini Bu dijadikan standar di sistem hidup kapitalistik. Jadi standarnya itu apa? Materi. Nilai seseorang itu bukan karena kebaikannya, bukan karena kecerdasannya, tapi dari barang atau materi apa yang dia pakai. Betul? Flexing. Nah, ya, flexing. Flexing malah di-share kemana-mana. Akhirnya di ujung kota ada anak yang merasa tidak beruntung. Kenapa? Ngelihat flexing. Aku mah jauh dari itu. Aku mah gak mungkin. Aku mah apa itu ya Bu? Iya. Jauh dari apa yang di-share dan jadi standar. Apa yang terjadi? Gak pede. Ketika gak pede, sulit dia mengenal potensiku apa. Padahal Allah menciptakan manusia itu dengan potensi khusus. Untuk itu dia diciptakan. Kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi seseorang diciptakan dengan potensi dan untuk itu dia diciptakan. Tapi kalau anak-anak kita nggak pede, gara-gara tadi ngelihat flexing, sulit Bu mengenal potensi. Jadi sistem hidup kapitalistik ini rusak. Apa? Merusak cara berpikir kita. Yang tadinya nilai seseorang itu dari
keimanannya, kebaikannya, kecerdasannya hilang, diganti dengan apa yang dia pakai. Ya nggak? Nah, rusak nggak begitu, Bu? Rusak. Padahal rezeki mah ketetapan Allah. Ya. Tapi kita diukur dari materi. Ya gimana? Terus yang rezekinya sedikit. Apa dia nggak punya kesempatan untuk menjadi generasi terbaik? Kan enggak ya? Nah, ekspresinya gimana kalau udah nggak pede? Sensitif. Dicolek dikit ngegas. Nah, bisa aja begitu ya. Nah, kenapa hari ini kita kapitalistik? Karena Islam udah dibuang jauh-jauh dari hidup dan kehidupan. Islam hanya dipakai pada saat kita sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, naik haji, perkawinan, perceraian, bagi waris. Sudah ya Bu? Padahal mah Islam gak cuma itu. Banyak. Islam mengatur kehidupan manusia dari dia tidur sampai dia pergi keluar rumahnya, melakukan banyak aktivitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pergaulan. Islam punya aturan. Tapi itu nggak dipakai. Ya, dipakai hanya dalam beberapa hal tadi aja. Ya. Jadi ini 4 faktor eksternal yang kalau tadi dari internal tuh remaja itu sudah ke-trigger untuk marah gitu ya, kalau tidak diperlakukan dengan benar, ditambah lagi dengan faktor-faktor eksternal. Makin remaja kita ini ya menjadi agresif dan pemarah. Nah, remaja mudah marah, tapi kita nggak boleh resah. Pertanyaannya, gimana Bu biar nggak resah? Kan itu ya, yang ditunggu-tunggu ya Bu ya. Gimana biar tidak resah? Agar tidak resah, ada rumus namanya pasti. Resah itu kan galau ya Bu. Nah, galau enak nggak Bu? Nggak enak. Jadi biar nggak galau, yang pasti-pasti aja. Ya. Yang pertama, pahami tumbuh kembang anak dan sesuaikan cara komunikasi dan apresiasinya. Saya mengutip dari sahabat Imam Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib yang membagi tahapan perkembangan anak itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, usia 0 sampai 7 tahun. Harusnya anak-anak diperlakukan seperti raja. Dipenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya. Oh, kakak sedih ya? Nah, makanya nangis. Jadi di kepalanya, oh, aku nangis karena aku sedih. Gitu. Diperkenalkan tuh emosi, belajar bagaimana mengenal emosi. Oh, kakak takut ya, makanya nggak mau ya ke kamar mandi sendiri ya. Dikenali Bu emosinya, gitu ya. Dan pada usia ini cara mengapresiasi adalah pada usaha dan niat, belum hasil, karena anak-anak ini belum kenal dengan yang namanya aturan, baru tahap berupaya gitu ya, berusaha aja, tapi belum diberi aturan-aturan kan usia segini ya. Nah, contohnya gimana? Kamu hebat ya, udah bagi mainan, padahal kita tidak pernah harus berbagi ya. Sebagai manusia tuh harus berbagi. Tidak mungkin dilakukan pada usia ini. Tapi ketika kita pernah sesekali menyampaikan dengan lembut, tiba-tiba dia ingat dan pada saat bermain dia berbagi, diapresiasi itunya, usaha dan niatnya itu. Ini untuk anak usia 0 sampai 7. Hebat banget, udah mau pakai kerudung. Padahal kan kita belum menyampaikan kerudung itu wajib ya gitu buat muslimah. Belum pada usia ini. Makanya ketika dia melakukan kebaikan, yang diapresiasi adalah usaha dan niatnya. Ya, meskipun dia nggak ngerti, cuma dia lihat, oh, mamah tuh kalau keluar pakai kerudung, aku mau. Kita belum jelasin loh ya, bahwa menutup aurat itu wajib. Tapi karena dia melihat situasi lingkungannya baik, lingkungannya suka berbagi, dia ikut. Nah, itu harus diapresiasi. Usia 7 sampai 12 tahun diperlakukan seperti tawanan. Sudah diperkenalkan aturan. Kalau sesuai aturan, kita kasih reward. Ya. Kalau melanggar, punishment berlaku.
Punishment yang terukur ya Bu ya. Punishment harus terukur. Ya udah, gak usah sekolah. Ibu yakin nggak mau anaknya sekolah? Ya udah, kalau kamu gini terus gak usah sekolah lagi lah. Tidak terukur ya. Nah, diapresiasi kalau tadi yang 0 sampai 7 usaha dan niat. Kalau 7 sampai 12 pada proses dan ketekunan. Karena kalau anak usia SMP, SMA diapresiasi, kamu mah baik orangnya. Nggak nendang, Bu. Kenapa? Itu levelnya 0 sampai 7 tahun. Ya. Jadi kalau anak 7 sampai 12 itu pada proses yang dia lakukan. Ya. Contoh, kamu belajarnya tekun, jadinya hasilnya bagus. Misalnya. Atau kamu keren, taat sama syariat. Ya, meskipun kamu beda dengan yang lain nggak apa-apa. Nah, gitu tuh. Diapresiasi. Ya. Jadi insya Allah dapat pahala dari Allah. Nah, pada prosesnya, proses yang dia lakukan untuk bertahan dalam perbedaan misalnya gitu ya. Untuk misalnya dia mengejar sesuatu yang dia impikan, terus dia kerja keras, dia sholat, sunnahnya dibagusin dan sebagainya. Itu proses yang harus diapresiasi, bukan hasilnya doang. Jangan. Ya, kalau misalnya hasilnya doang nih, misalnya, kamu mah keren, bisa ranking 1, maka yang ada di kepalanya apa? Oh nggak apa-apa, yang penting ranking 1, segala cara is okay. Gitu. Prosesnya disebut apa misalnya belajar tekun itu kan proses, karena tekun itu proses. Gitu. Itu untuk usia 7 sampai 12 tahun. Usia 13 sampai 18 balik. Tapi kayaknya sekarang balik lebih cepat ya, teman-teman ya. 11 sudah balik kayaknya. Karena makanan kita yang penuh dengan rasa pengawet, pengenyal, pengempuk dan lain sebagainya ya. Nah, dalam usia balik itu sudah menekankan ya, dia seperti sahabat buat kita. Sudah ditekankan pada membangun kesadaran dan tanggung jawab pribadi, bukan ego lagi, ya. Sudah dibebani hukum syara, pahala dan dosa. Kalau ngelakuin ini berpahala, kalau misalnya melanggar ini dosa. Udah begitu. Usia segini. Kalau kamu sudah menstruasi dan kamu tidak menutup aurat, kamu dosa. Jadi kalau saya kok tidak terima ketika ada ibu biar dia nemu hidayah kapan? Yang di Quran itu bilangnya ketika sudah balik langsung aurat tidak boleh kelihatan kecuali muka dan tangan, telapak tangan. Ada yang sampai punggung tangan juga. Jadi nggak ada toleransi, anaknya belum siap. Dan jangan memandang anak yang sudah balik masih anak-anak. Dia sudah nggak anak-anak. Dia itu anak. Dia itu dewasa, ibu-ibu, bukan lagi anak. Ya. Jadi kalau sudah haid, sudah mimpi basah, mereka bukan anak-anak, mereka orang dewasa. Ya, akalnya itu sudah dianggap sempurna, makanya dibebani hukum syara. Karena dianggap udah bisa bedain banget ini baik, ini enggak. Jangan ketika sudah umur 20 ke atas masih cari jati diri. Udah bener pakai kerudung, ngerasa ini bukan jati diri saya, dibuka kerudungnya. Ya, itu kebalik. Itu harusnya di usia yang masih belum balik, prabalik harusnya. Cari jati diri itu prabalik. Nah, tugas kita nanti di situ, ya. Contoh, jadi penghargaan atau apresiasi pada anak-anak yang sudah balik, Ibu, itu pada penghargaan atau pengakuan dia atas apa? Otonomi pribadi, kemandiriannya, misalnya ya. Misalnya, ibu kagum pada caramu mengendalikan emosi saat itu. Ya, apa yang kamu rasakan saat itu? Ini saya lakukan pada anak-anak saya di sekolah. Ya, saya mengatakan, Masya Allah, nah ujianmu luar biasa. Tapi ibu tuh kagum banget sama kamu. Kamu bisa sekuat ini. Apa yang kamu pikirkan? Nah itu saya tanya. Jadi saya mengapresiasi kuatnya dia menghadapi ujian yang wah luar biasa itu. Ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah dewasa jangan dipuji, kamu keren, kurang nendang ya Bu ya. Dipuji pada kemandiriannya, ya, cara dia menyelesaikan masalah. Itu yang untuk anak balik. Tapi dipuji keren, dipuji baik,
boleh aja, tapi nggak nendang buat mereka gitu. Nah, yang pertama tadi apa ibu-ibu? Pahami tahap perkembangan anak. Yang pasti-pasti aja. P-nya adalah pahami perkembangan anak. Pasti, yang P pertama. Yang kedua, A, apa Bu? Akidah dikuatkan. Ya. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Allah berfirman, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata pada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh padanya. Jadi supaya tadi remaja itu nggak gampang marah, yang pertama kita memahami dan menerapkan tahapan perkembangan anak. Yang kedua, ya pada saat ya anak-anak kita masih prabalik ya Bu, belum balik. Jadi akidah jangan ditanamkan pas mereka balik. Udah banyak pengaruh dari luar, saingannya berat pas anak-anak dari kecil. Ya, sejak mereka usia dini dipahamkan tentang akidah. Yang gampang-gampang aja Bu, gak usah susah-susah mahamin akidah mah. Siapa sih yang nyiptain kita dek? Siapa sih yang nyiptain pohon, yang nyiptain laut, yang nyiptain sungai, yang nyiptain onta, yang nyiptain binatang-binatang? Siapa nak? Dimulai dari situ ya Bu ya. Tahu yang nyiptain aku teh siapa gitu. Ya. Lalu kemudian apa? Buat apa sih kita diciptain deh di dunia ini? Buat apa? Buat makan aja. Dari yang gampang-gampang itu naik. Sampai kepada diperkenalkan bahwa hidup kita di dunia ini itu enggak sampai sini aja loh. Nanti kalau kita mati, meninggal, dikubur, di kuburan, itu nanti ada malaikat-malaikat yang datang yang nanya, apa ya yang kita lakukan di dunia ini? Bisa dengan bahasa-bahasa disesuaikan sama umurnya aja. Ya. Nah, diperkenalkan aturan. Kita kan ciptaan Allah nih. Berarti kita posisinya adalah hambanya Allah. Kalau hamba, boleh nggak kita ngatur diri kita sendiri? Bos kita siapa dek? Bos kita tuh Allah. Ya. Bos itu punya aturan buat kita karena kita hambanya Allah, kita ini pekerjanya Allah nak. Jadi harus taat sama bos kita yang punya aturan. Nah, adik nutup aurat, itu Allah punya aturan. Kita sholat misalnya, kita ngaji, menuntut ilmu, itu Allah yang suruh nak, bukan mama. Karena siapa kita? Balik lagi, kita ada hambanya Allah. Dialog-dialog seperti ini bisa jadi menjadi jalan ibu-ibu ya untuk membangun dan menguatkan akidah anak-anak. Jangan pas balik baru ngomong, udah balik, udah haid, besok pakai kerudung. Ya nggak mau anaknya. Apa? Kenapa harus pakai kerudung? Bahkan ada yang bilang, kenapa orang Indonesia ini aman-aman aja, aku aman-aman aja nggak pakai kerudung, kenapa harus pakai kerudung? Misalnya. Nah, jangan telat ya ibu-ibu ya. Penguatan akidah hari ini kalau telat bahaya, Bu. Saingan kita berat. Ya. Jadi, mari kita kuatkan akidah anak-anak sedari kita bisa ngobrol sama mereka. Kapan? Bahkan dari kandungan juga boleh, Bu. Pas mereka lahir, kita ngomong sendiri, nggak apa-apa lah ya. Belum bisa respon, tapi insya Allah masuk. Ya. Akidah itu apa sih, Bu? Akidah itu iman. Iman itu apa, Bu? Yakin, percaya 100%. Tentang apa? Dunia ini ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Ya. Nah, nanti kita akan kembali kepada Allah, dan ketika kita kembali kepada Allah pada saat dunia ini sudah hancur, maka kita akan ditanya, ngapain aja pas di dunia? Iman itu gitu kan ya Bu ya? Ada hubungan antara ketika Allah menciptakan dunia ini, sebelum dunia diciptakan, ketika dunia ini diciptakan, dan nanti ketika dunia hancur pada saat kiamat.
Itu ada hubungannya. Itu tuh iman. Itu tuh akidah. Jadi iman tidak hanya sekedar diyakini dalam hati, ya, diucapkan oleh mulut dan dilakukan dengan perbuatan. Itu definisi juga sih. Tapi definisi yang paling mantap menurut saya ya, itu adalah tadi Bu, kita meyakini bahwa ada hubungan di antara ketika dunia ini belum diciptakan, saat dunia ini diciptakan, dan nanti kalau dunia itu hancur. Itu ada hubungannya, bukan terputus. Jadi ketika kita sudah berada di alam apa tuh barzah ya, itu tuh proses masih berlangsung, nggak berhenti dimakan cacing, enggak. Ya, itu akidah, itu iman. Sehingga apa? Ketika itu menjadi akidah dan iman, kita akan mikir, nih nanti aku ditanya-tanya nih ujian ya, di dunia ini ujian. Nanti aku ditanya-tanya di sana bagaimana aku menghadapi ujian di sini. Begitu. Ya. Jadi, mari kita kuatkan akidah anak-anak itu dengan mengenalkan hubungan kita di dunia ini dengan nanti ketika sudah tidak ada di dunia. Disesuaikan dengan usia anak-anak. Nah, gambar orang apa Bu? Orang apa Bu? Tersenyum ya. Hari ini udah senyum sama anak-anak Bu? Sudah, yakin? Sama suami sudah. Nah, anak-anak yang agresif atau pemarah itu biasanya ya Bu ya, yang saya temui itu tabung cintanya kosong Bu. Nah, tabung cinta harus diisi. Biar apa? Ya nggak gampang marah, gampang senyum, gampang bersyukur, ya Bu ya. Terus kemudian apapun yang mereka lakukan, yang mereka kejar hanya satu. Apa? Ridhonya Allah. Mau nggak anak-anak kita punya karakter kayak gitu? Gampang senyum, ya kan Bu? Gampang bersyukur. Situasinya nggak enak, tapi anak-anak kita bisa lihat, oh, alhamdulillah masih begini. Kalau bahasa orang sini, untungnya masih begini gitu ya. Situasi yang nggak enak masih ada untungnya. Itu kan gampang bersyukur sebenarnya ya Bu ya. Dan kemudian berat, sedang, ya, ringan, itu semua dilakukan cuma satu tujuannya. Ridhonya Allah. Mau anak-anak punya karakter begini? Nah, jadi ibu yang begini dulu. Ibu yang punya yang begini gimana ya? Yang punya senyum 227 Bu. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 7 detik ya. Jangan lama-lama, nanti kering ada yang masuk gitu ya. 7 detik aja Bu. Terus ini agak nyipit gitu. Otomatis nggak bisa disetting. Kalau orang ketawanya happy, itu pasti ininya agak mengkerut sedikit. Ketarik ya Bu ya. Iya. Kalau dipaksa gimana? Capek Bu. Ya senyum gitu terus. Yang kedua, ibu yang pandai bersyukur. Anaknya nggak bisa dibilangin apa yang disyukurin. Yuna nggak bisa banget kali dibilangin ya. Pakai cara apa ibu dah? Ya. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan ngasih tahu. Bener Bu? Iya. Meskipun ini yang ke-10 ya Nak. Ini yang ke-10 kali ya Nak gitu. Tapi tetap alhamdulillah dikasih Allah peluang dapat pahala, ngasih tahu ke yang 20 kali ya Nak ya. Itu pandai bersyukur ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah sukses. Kesuksesan bagi seorang ibu yang bahagia itu adalah ketika Allah ridho sama dia. Itu aja. Ya Allah gini banget ya Allah. Tapi nggak apa-apa ya Allah. Selama Engkau ridho nggak apa-apa, juga begini banget nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tujuan kita itu apa? Allah ridho Bu. Kata Ustadz Abu Somad gini, kalau Engkau ridho dengan apapun yang Allah kasih, detik itu juga Allah ridho. Bayangkan ibu-ibu kalau Allah ridho sama kita, apa yang nggak dikasih ya? Kasih sayang itu akan terus begitu. Namanya orang udah ridho ya. Nah, jadi sebelum anak-anak punya keterampilan ini, ibunya dulu. Belajarnya gimana Bu? Ada di KIH, ada di kelas Ibu Hebat. Ya, insya Allah nanti Desember. Silakan menghubungi teman-teman ya. Kata Bu Nisa, Bu itu bagian saya promo.
Ya, nggak apa-apa nanti dipromoin lagi. Jadi Bu, belajar tersenyum yang tulus, belajar membaca kelebihan-kelebihan pada setiap orang yang dekat dengan kita atau yang tidak dekat gitu ya. Kemudian belajar untuk bahwa tujuanku itu cuman ridho. Kita bisa belajar sama-sama di kelas Ibu Hebat nanti ya, Bu ya, di bulan Desember. Nanti tanggalnya diumumin sama Mbak Nisa, biar nggak semua saya. Baik, kemudian yang tadi pahami tahap perkembangan. Yang kedua, akidah dikuatkan. S-nya senyum, syukur, sukses. Sekarang T-nya. Ya Bu ya. T-nya apa ya? T-nya adalah teladan taat. Anak-anak itu diomongin sejuta kata, bisa jadi nggak masuk Bu. Tapi kalau Ibu contohin sekali, bisa jadi itu nempel selamanya. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kasih teladan ya Bu sama anak-anak. Teladan untuk menjadi seorang muslim yang baik. Muslim yang baik itu yang gimana Bu? Yang taat. Taat yang baik itu yang gimana? Kata Allah di Quran surat Al-Baqarah, yaitu taat secara keseluruhan. Secara individu kita taat, ya kita sholat, kita menutup aurat, kita puasa Ramadan, bayar zakat fitrah, naik haji, kan itu kan individu ya Bu ya, terkait dengan ibadah. Tapi apakah Islam cuma ngurusin ibadah? Ternyata enggak. Ya, Islam mengatur hubungan dengan diri kita, makanan, ya, makanan yang nyampai ke anak-anak kita hari ini. Halal, insya Allah sebagai seorang muslim pasti kita tahu mana haram, mana halal. Naikin levelnya Bu, karena di dalam Islam nggak cuma sampai halal, ada apa lagi? Toyib tuh baik. Apakah pengenyal, pengempuk, perasa dan pe yang lain itu toyib? Mari kita introspeksi diri masing-masing. Ya Bu ya. Apakah cuma sampai situ aturan Islam? Oh enggak. Lebih dari 75%. Hampir 90%. Aturan Islam itu mengatur tentang hubungan kita dengan orang lain. Terkait masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pergaulan, politik, dalam negeri dan luar negeri. Bahkan pertahanan keamanan, itu Islam ada aturannya. Pertanian, perkebunan, ada Bu, ternyata. Tata ruang, itu luar biasa Islam. Dan hukum-hukum tentang ini lebih banyak daripada hukum tentang urusan individu. Jadi kalau kita mau jadi teladan taat buat anak-anak, ya Bu ya, salah satunya jadilah muslim yang menyeluruh, yang kafah. Kafah itu istilah Quran ya Bu ya, bukan istilah kelompok atau istilah seseorang. Kafah itu istilah Quran. Yang menyeluruh, yang semuanya, taat yang semuanya. Sistem hidup kapitalistik yang tadi saya jelaskan, bahwa itu sistem hidup rusak, ya Bu ya, yang merusak cara hidup kita hari ini, itu tidak bisa diselesaikan dengan hukum individu. Gak bisa. Didoain terus, ya Allah, kenapa hidup makin rusak ya Allah? Nanti kalau aku meninggal anakku gimana ya Allah? Gak bisa Bu. Sistem harus diselesaikan dengan sistem. Sistem tidak bisa diselesaikan dengan ibadah individu. Meskipun yang namanya berdoa wajib, tapi tanpa sebuah aksi nyata, ya gimana? Kata Allah, aku tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya. Gimana dong? Jadi nggak bisa Ibu. Sistem hidup kapitalistik ya harus diganti dengan sistem hidup yang tidak membuat generasi atau anak-anak kita jadi agresif. Ya, kita nih empot-empotan ya. Kayak tadi itu, memahami perkembangan udah, menguatkan akidah udah. Ya, di sekeliling kita, media sosial, media informasi,
lingkungan pendidikan, semuanya ngajarin anak agresif tuh gimana? Mau berhasil ya nggak bisa, susah ya. Jadi sistem hidup kapitalistik hanya bisa diganti ketika oleh sebuah sistem yang memang tidak mendorong manusia untuk semakin agresif. Ya Bu ya. Nah, jadi tadi udah berapa nih? Pas kurang I, ya Bu ya. Yang terakhir. Yang terakhir I dari pasti adalah interaksi dan kolaborasi. Dalam hadis Bukhari, balighu anni walau ayah. Apa artinya? Apa Bu? Sampaikan walau hanya satu ayat. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walau hanya satu ayat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau mau baik gak bisa sorangan, gak bisa. Kalau baik kita harus berinteraksi dengan yang lain. Kalau mau baik kita harus collab sama yang lain. Ya, yang tadi saya bilang, individu nih udah kerja keras, udah paham, udah nerapin perkembangan anak, udah apresiasi mah udah. Akidah mah udah. Ya. Tapi kalau sendirian kuat, Bu? Enggak kuat. Iya, maka kita harus berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kata orang mah dakwah, Bu, sampaikan walau satu ayat. Sampaiin. Ngertinya Al-Baqarah Bu 208. Ya itu aja, sampaiin terus gak apa-apa. Iya, gak apa-apa Bu. Gak bisa Arabnya. Saya tadi juga gak baca Arabnya Bu. Ya, saya terus sedang berhalangan. Ya, tapi gak apa-apa Bu. Sampaikan aja yang Ibu tahu. Habis dari kajian, apa ya yang nempel? Sampaiin. Gak apa-apa. Ya. Dan kolaborasi. Dengan siapa? Oh, saya belum bisa keluar Bu, tapi ada Mbak di rumah. Nah, sama Mbaknya. Ya, gitu. Nah, jadi pastinya udah pas ya. Apa tadi pertama? Pahami perkembangan anak. Yang kedua, akidah dikuatkan. Yang ketiga, senyum, syukur, sukses. Yang keempat, teladan, taat. Ya, taat adalah berarti menerapkan Islam secara semuanya, ya, secara kafah. Yang kelima, interaksi dan kolaborasi. Pasti. Jadi jangan galau kalau anak-anak kita hari ini sedang cosplay jadi pemarah. Karena mereka sebenarnya tidak pemarah, hanya mereka perlu dibimbing saja. Ya, tapi lakukan yang pasti. Membentuk remaja yang pandai mengelola emosi tidak bisa sendiri, tapi perlu interaksi dan kolaborasi. Saya Vivi mohon maaf lahir dan batin, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.